Kita terusin aja ya. Sama dong. Sekarang saya Oke. Ya. Beliau Nur menghadiri Ramadan terakhir pada tahun terus saya boleh berikan saya satu kasih dari SMA Negeri Satu Rasma dengan beliau dari tingkat masuk pada baliknya universitas. Tapi beliau ternyata melanjutkan studi beliau pada jurusan agama yang tinggi Likunya. Pada tahun 2009. 2009 serta menyelesaikan lulusan Jakarta 2016. Pada kemudian melanjutkan studi beliau untuk S2-nya di Universitas memberikan chance di untuk S2-nya ini Universitas yang mana untuk jurusan hukum ya di Universitas Indonesia. Jadi beliau mengambil dengan banyak di Universitas Indonesia. Ada ukuran beberapa program kayak aku mengajar kayak aku bagi Islam Indonesia dengan Jakarta. Apabila melakukan di Jakarta membuka ajar ini artinya kemudian sini apa di dalam Indonesia dan dunia orientasi. Ini para dari bisa dan serta dari yes. Yes. Nah, kemudian beliau sama memiliki proses bukan melalui dia tampilnya pada materi kita pada nanti pada Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih buat para panitia dari LDKS Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya menyiapkan slide yang bisa dilihat. Jadi slide ini saya beri judul sesuai dengan tema materi, tema kajian kita ya, generasi emas umat cerdas. Saya izinkan buku
Saya izinkan buka dulu dengan beberapa statistik jelek. Karena dalam ilmu komunikasi media, manusia itu cenderung lebih bereaksi maksimal ketika mendengar kabar-kabar buruk daripada kabar-kabar baik. Jadi contohnya pengajian tadi aja misalnya Syekh Nuruddin, mudah-mudahan Allah berkahi dan bimbing beliau, itu menyebutkan ancaman-ancaman atau kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman mahasiswa. Artinya mahasiswa di sini meskipun sebagiannya ada yang maba, bagi beliau ya emang gak penting disemangatin soal, oh beruntungnya kita kuliah. Justru langsung dibilang kita punya kekhawatiran gitu. Dan itu yang sebenarnya dicari manusia. Ya, manusia mencari keamanan dari kekhawatiran tersebut. Makanya Allah sebut itu sebagai bagian daripada nikmat. Wa amanahum min khauf. Nah, di statistik yang di layar itu saya bawakan pertama tentang korupsi di Indonesia. Korupsi ini tinggi. Slide berikutnya, saya Fakrudin ya? Ya, oke. Tentang nyontek ya. Kelihatan nggak tentang nyontek beritanya? Ya. Dan penelitian di UPN Veteran, gak jauh dari sini UPN Veteran, bahwa nyontek itu di sekolah dan di kampus berpengaruh pada perkembangan sikap anti korupsi. Simpulan penelitiannya, kalau seandainya kita sering nyontek, kita akan sering korupsi atau cenderung untuk korupsi. Nyontek itu praktek. Ada mic lagi nggak? Ah, ya. Jadi ibaratnya kalau di antara Betul. Jadi kalau kita bingung, ini koruptor di kadernya di mana? jangan dari luar siswa Jangan-jangan di sebagian kampus dan di sebagian sekolah yang membiarkan ya praktek kecurangan akademik itu terjadi. Ya, misalnya atau tidak, saya pikir kalau membiarkan dalam artian membolehkan nggak ada lah. Ya, cuma maksudnya tidak tegas atau bahkan seperti dibiarkan subur gitu ya. Itu penelitian penting. Next lagi. Kemudian berita buruk berikutnya adalah survei tahun 2019 hanya 38% Muslim Indonesia yang sholat 5 waktu. Itu Ustaz. Maksudnya bukan mereka nggak sholat sama sekali yang 60-an persennya itu, tapi mereka sholatnya bolong-bolong. Misalnya subuhnya skip, ya, atau isyaknya dilewat. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, yang 5 waktu terlepas mau di masjid mau enggak, ya 40-an persen. Alhamdulillah lumayan sih 40 ya. Tapi tetap itu juga besar. tetap. Nah, itu berita buruk. Juga Basnas melaporkan bahwa orang yang zakat di Indonesia kira-kira 10% saja yang zakat, bayar zakat. 10%. Jadi dari target 300-an triliun hanya terkumpul 30 triliun. Berarti kan 10%. Seolah-olah kalau kita melihat ketemu di jalan 10 muzaki atau 10 orang yang kena wajib zakat, hanya satu dari 10 orang tersebut yang bayar zakat. Kemudian slide berikutnya berita buruk juga, mudah-mudahan jelas di sana ya, yaitu kasus ASN ya. Sebagian ASN lah tersandung narkoba, tersandung perselingkuhan, dan lain sebagainya. Berita buruk terakhir sebelum kita masuk materi adalah kasus aborsi di Indonesia. Berapa tulisnya di situ per tahun? 2,5 juta. 2,5 juta. Itu yang terdata. Ya, yang belum terdata mudah-mudahan sih nggak ada. Walaupun nggak logis begitu. Simpulan gitu kan. Tapi ini angka tinggi sekali. Walaupun kalau dibandingkan di Amerika Serikat jauh lebih tinggi. Saya terakhir ngecek tuh 16.000 kasus per tahun di Amerika Serikat. Ya, aborsi itu. Dan tentu umumnya aborsi terjadi bukan karena perbuatan halal. Makanya kalau teman-teman sekalian melihat berita-berita mengenaskan tadi, yang kita melihatnya harusnya dengan pandangan prihatin. Melihatnya dengan pandangan yang penuh dengan kekhawatiran. Bukan pandangan melecehkan, meremehkan, nggak boleh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, sabda Nabi diriwayatkan ya,
Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Jadi kita jangan melihat seperti ini, kita mentakyir, menghina, meledek. Justru kita harus prihatin, terus tergerak, kita harus gelisah. Artinya, mahasiswa, wabil khusus FDI, itu tidak hanya mengkhawatirkan masa depan dirinya, itu sudah dibahas. Itu penting juga oleh Syekh Nuruddin tadi. Tapi kali ini, siang ini kita bahas, kita mengkhawatirkan apa? Kondisi masyarakat yang kita hidup dan tumbuh di dalamnya. Yang pada akhirnya, kata Nabi SAW, kita tidak sempurna beriman. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan kita tidak benar-benar jadi orang Islam. Ketika kita la yahtam bi amril muslimin. Dalam hadis lain, riwayat Tabarani. Terus apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Sebagian orang menyangka bahwa jurusan-jurusan keislaman itu nggak berguna buat isu-isu seperti itu. Sebagian orang menyangka begitu. Sebagian aja, biar fair ya. Menyangka, buat apa belajar kitab kuning? Buat apa kuliah jurusan-jurusan keislaman? Wah, relevansinya buat masalah-masalah bangsa. Ada yang berpikiran, nggak penting ini jurusan, tutup aja. Dan sebagian yang ngomong begitu, influencer. Di sini kali ini kita akan kupas ya bahwa jurusan-jurusan keislaman, mahasiswa-mahasiswanya itu bisa loh berkontribusi memperbaiki bangsa untuk masalah-masalah yang tadi tidak. banyak yang tinggal oh Nah, itu yang mesti kita perjelas di sini, ya. Kita cari gimana cara biar kita jurusan keislaman, tapi kita tetap bisa memberikan sumbangsi besar bagi negara ini, bagi bangsa ini. Nah, next slide, Ustaz Fakhruddin. Kita sadari dulu bahwa Islam ini tidak hanya ngurusin agama. Buktinya, konsep ad-daruriyatul khams. 5 hal primer yang menjadi goals-nya Islam. Kan nggak cuma agama. Nomor 1, hifdzuddin. Tapi nomor 2 sampai 5, itu kalau kata orang duniawi. Gitu kira-kira. Yaitu apa? Menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga istilahnya keturunan, ir dan nasl. Nah, kalau kita ingat-ingat konsep ini, ya ini konsep penting. Yang saya pikir teman-teman FDI udah belajar tentang ini di pembahasan Maqasidus Syariah gitu ya. Jadi kita ulang pembahasan tersebut ad-Daruriyatul Khams, tapi dengan melihat relevansinya terhadap masalah-masalah kebangsaan, gitu ya. Yeah. Next slide. Saya bawakan kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tadi dari Al-Mustasfanya Hujjatul Islam Al-Ghazali ditimpali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sebetulnya 5 itu tidak berupa pembatasan. Memang ada khilaf nih di antara usuliyin. Apakah darurat itu mahsurah fil khams au fil sit atau ghair mahsurah? Terlepas dari perbedaannya bisa dibawa kepada perbedaan yang tidak serius, tapi biarlah kali ini kita kutip saja perkataan Syekhul Islam bahwa 5 tadi bukanlah pembatasan. Lebih dari itu, bahkan yang hajiyat, yang hajat-hajat nih, itu manakala masalah yang timbul dari hajat tadi, masalah umum, endemik atau epidemik atau bahkan pandemik, maka naik levelnya menjadi apa? Atau dihukumi seperti ad-daruriyat. Makanya ada konsep al-hajat tunazzalu manzilatat darurat. Dengan begitu maka darurat atau yang dihukumi darurat jadi banyak. Beliau contohkan di sini misalnya akhlak mulia. Akhlak mulia. Silaturahmi. Silaturahmi bukan daruriyat. Dia hajiat saja. Tetapi manakala orang yang memutus silaturahmi banyak, yang itu berpotensi pada konflik fisik, membahayakan nafs nggak? Nafs. Jadi kata-kata kasar saja
ya, Ustadz. Dan mudah-mudahan semua anak-anak FDI, semua anak-anak UIN, semua mahasiswa se-Indonesia tidak lagi menggunakan kata-kata kasar meskipun hanya seperti imbuhan. Aduh, Meskipun nama binatang yang diplesetin gitu ya. kayaknya namanya bisa. 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 Kalau akhlak buruk, kemudian kita menyerah memperbaikinya, buat apa diutus para nabi? Buat apa? Kalau bukan untuk By the way itu perkataan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, akhlak ada dua. Ada bawaan, ada yang diusahakan. Kata beliau, kalau semua akhlak itu bawaan, gak ada yang diusahakan. Buat apa ada nabi? Kenapa? Kan nabi datang. Kalian jangan berkata-kata kasar. Itu udah bawaan kami, wahai nabi. Udah budaya kami. Sifat lokal kami berkata-kata kasar, nyebut nama binatang. Nabinya nyerah. Buat apa dong kalau gitu ada nabi? Wujuduhu kadamihi. Jadi memang tugas nabi dan para ahli waris nabi, warasatul anbiya, ngapain? Memperbaiki apa yang tidak baik di masyarakat. Tentu sebagaimana dakwah para nabi, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati ya asal. Jadi mengerti poin-poin awal ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Next slide, Safarudin. Islam, kita fokus pada Islam. Karena memang maksudnya syariat Islam. Itu kan punya konsep hifdzun nafs. Emang benar? Dalam kehidupan nyata teruji nggak? Oh benar, teruji. Pew Research Center, ya. Saya kecil aja, soalnya saya pikir filenya akan dibagikan. Itu menyebutkan bahwa orang yang beragama, dekat dengan agama, dibandingkan yang nggak komitmen dengan keislaman. Contoh, kalau azan, dia sholat. Kemudian kalau disuruh menutup aurat, dia menutup aurat. Kalau dilarang dari mendekati zina seperti pacaran, dia tidak pacaran. Itu lebih optimis hidupnya dan lebih bahagia. Riset, proven. Betul. Gampangnya gini, kita dalam Islam mengenal konsep sabar, mengenal konsep syukur. Dua konsep yang membuat hidup kita selalu enak. Ya nggak sih? Selalu enak. Karena ketika kita ditimpa doro, kemudian kita musibah, hal yang gak minat. Kita bersabar, baik nggak buat kita? Baik. Jadi hidup kita selalu baik lah, oke. Lebih tepatnya bukan selalu enak, selalu baik. Selalu dalam kebaikan. Sehingga kita terlalu optimis. Dan ini yang mungkin bagi sebagian kalangan, itu dianggap sebagai opiumnya agama. Dianggap sebagai ganjanya agama. Ya, obat terlarangnya agama. Jadi agama ngelihat masalah di masyarakat, kemiskinan misalnya, kemudian bagi-bagi ganja. Ustadznya bagi-bagi ganja. Secara kiasan ya. Itu dengan ceramahnya. Sabar ya masyarakat, sabar. Bagi-bagi ganja supaya lupa masalah. Padahal tidak begitu, Ustaz. Konsep sabar dalam Islam meniscayakan adanya apa? Perjuangan. Ya, meniscayakan adanya upaya untuk memperbaiki diri. Nah, kalau kita perhatikan sabar ketika lapar saja, itu ketika berhadapan dengan makanan haram, dimakan yang makanan haram. Itu mendingan sabar mati. Itu makan makanan haram. Berarti selalu sabar meniscayakan ikhtiar. Mengharuskan ada upaya. Nah, makanya itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah selalu bersama orang yang sabar. Artinya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain bersama orang yang berjihad. Ma'alladzina taqul ladzina muhsinun. Terus juga walladzina jahadu fina nahdiyana subulana. Berarti berhubungan sekali sabar dengan apa? Dengan perjuangan, dengan mengubah nasib. Maka ustadz yang mengajarkan rakyatnya atau jamaahnya untuk sabar, sungguhnya tidak sedang bagi-bagi ganja, membuat mereka lupa masalah, tapi sedang menyalakan api optimisme. Bahwa kemiskinan ini bukan akhir segalanya, kita bisa bangkit berubah. Bahwa dunia tidak berakhir hanya gara-gara kita saat ini miskin. Ayo, mari kita berjuang. Beda dengan kalau tidak diajarkan sabar. Mungkin kalau miskin aja langsung bikin status. Keuangan lagi susah guys. Yang sebenarnya kode keras. Supaya dipinjamin 100. Ya, agar silaturahmi
Tidak putus. Atau dia lari ke haraman. Stres miskin. Judul. Ada nggak yang begitu? Stres bayaran kosan open BO. Nah, tapi ada nggak yang begini? Barangkali ada. Dan kalau melihat kasus-kasus sih kita sedih. Mudah-mudahan nggak, itu nggak nyata mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak nyata. Hanya angka aja di atas kertas. Mudah-mudahan. Berarti benar nggak Ustadz yang ngajarin sabar? Benar. Sabar. Kemudian termasuk sabar adalah memfollow up-nya. Kalau konsep sabarnya benar ya. Lanjut lagi. Hifdzun nafs juga agama Islam itu terlihat dari membuat masyarakat lebih positif berpikir dan lebih baik hubungan kemasyarakatannya. Ini penelitian dilakukan juga di Eropa, di Gallup ya. World Poll Data tahun 2023. Jadi orang yang baik agamanya itu semakin baik hubungan dengan masyarakatnya. Dan kalau ketemu yang nggak begitu, maka berarti problemnya ada di cara beragama orang tersebut ya. Gitu. Karena kalau baik cara beragamanya, itu manhajnya benar, dia akan justru positif dengan masyarakat akan baik. Enggak, justru di sini malah lebih bahagia, hidupnya lebih positif. Betul. Kita lanjutin lagi. Saya sebutkan nama negara di sini, tertulis ya, nggak perlu saya bacakan. Jadi ada negara yang terkenal sebagai negara maju, tapi memang komitmen beragamanya sangat minim. Yang nggak percaya Tuhan banyak, atau yang formalitas nyebut nama agama tapi sehari-harinya ateis atau agnostik banyak di negara ini. Nama negara bisa dilihat. Itu per tahun aja 20 ribuan kasus bunuh diri. Negara-negara Islam sangat minim kasus bunuh diri. Walaupun tentu hari ini kita juga khawatir Indonesia karena banyak juga generasi Muslim yang komitmen keislamannya kurang. Jadi ya dia by default memang Muslim tapi komitmen keislamannya kurang sehingga kemudian bisa jadi tergoda untuk bunuh diri. Gitu ya. Tahun 2018 ini kasus pembunuhan sekarang. Kan kita bicara hifdzun nafs. Di Arab Saudi, saya sebut nama negaranya, itu pembunuhan hanya 190 kasus. Walaupun nggak hanya juga sih, itu nyawa orang. Satu orang Muslim apalagi itu lebih berharga daripada Ka'bah. Di Indonesia sebagai gambaran, 1024 kasus. Di negara lain, saya tulis, tidak saya sebutkan di sini, negara yang disebut sebagai negara maju, negara yang menjadi kiblat bagi banyak orang, itu justru kasus pembunuhannya 16.200-an kasus di tahun tersebut dan terus meningkat. Apalagi negara ini banyak negara-negara bagiannya yang sebagian saya pernah kunjungin, lihat langsung dan saya khawatir waktu itu. Sampai saya diingetin, Ustadz jangan sholat di tempat publik. Saya sampai diingetin. Jadi saya selalu kudu hidrokum lah kalau mau sholat. Karena kan susah jadi musola, mau nggak mau kita kadang sholat di taman karena sholat di tempat nunggu pesawat apa gitu. Jadi selalu diingetin, "Ustaz, hati-hati ntar ditembak." Karena memang di sebagian negara bagian itu legal memegang senjata api. Ya negaranya saya tulis di situ, tapi tidak saya sebutkan. Next slide Ustadz Fakhrudin. Hifdzul ir atau hifdzun nafsal, dua-duanya boleh digabung, boleh dipisah. Islam ini ketika kita menjauhi zina ya, ini efek buruk zina sebenarnya nih semuanya nih. Saya lupa menuliskan. Efek buruk zina dan efek buruk pornografi dan efek buruk mendekati zina. Termasuk apa tadi? Bentuk mendekati zina? Pacaran. Karena bentuk mendekati zina. Kalau itu bukan mendekati zina terus apa? Ya. Tapi sekali lagi yang dimaksud dengan pacaran yang tidak dibolehkan adalah hakikatnya, bukan hubungan formalnya. Jadi kalau ada yang hubungan tanpa status, melakukan apa yang dilakukan pasangan pacaran sama. Mungkin. Atau mengaku sebagai teman with benefit, meskipun tidak menyebut sebagai kami nggak pacaran, melakukan apa yang dilakukan biasa dilakukan pasangan pacaran atau lebih buruk lagi, maka sama. Jadi jangan pernah mengklaim, saya nggak pacaran, tapi tiap malam chattingan sama akhwat tertentu misalnya. Mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi kita. Itu efek buruk pertama meningkatkan depresi.
kesedihan, meningkatkan ketidaksehatan mental. Ini penelitian dilakukan oleh sebagian peneliti dari Brown University, salah satu Ivy League-nya di Amerika Serikat. Juga dia berpotensi meningkatkan angka perceraian. Ya orang yang udah biasa ganti-ganti pacar sampai 10 sebelum nikah, Ustaz. Ya masa kita expect dia tiba-tiba betah sama satu. Semudah itu. Tentu ekspektasi kita berarti dia harus berjuang untuk bisa sabar dengan satu. Karena sebelumnya sudah apa? Mudah banget mengganti-ganti pacar, ya nggak? Tinggal sayang kita putus. Terus blokir. Resmi putus. Resmi putus. Resmi putus. Makanya di rata-rata pengadilan agama, termasuk yang tempat saya riset, sebagian yang misalnya pengadilan agama Jaksel yang dekat sini lah. Tinggi yang makin tinggi perceraian. Kenapa? Karena makin tinggi juga berdasarkan data BKKBN angka pacaran dan angka perzinahan. Itu berarti pacaran membahayakan bangsa nggak kira-kira? Membahayakan bangsa, merusak keluarga-keluarga nggak? Merusak keluarga-keluarga. Berarti salah satu upaya lulusan jurusan keislaman untuk memperbaiki bangsa dengan berdakwah dalam hal ini, ya nggak? Berarti dia sedang mempersulit hidup orang atau sedang menyelamatkan bangsa. Mahasiswa yang LDKS nih atau LDK atau LDF, konten medsosnya melarang pacaran. Itu sedang nyusahin orang apa sedang menyelamatkan bangsa? Sedang menyelamatkan bangsa. Sebaliknya, yang bikin konten seolah-olah memotivasi pacaran, seperti memamerkan kemesraan dengan pacar di tempat umum. Berarti sedang ya berbagi kebahagiaan atau sedang tanpa sadar setidaknya membawa masyarakat turut merusak bangsa. Nomor 3, berzina itu mempercepat penyebaran penyakit seksual. Bahkan data cukup baru tahun 2020 hanya 9% orang berzina pakai alat kontrasepsi. Dan tentu follow up-nya bukannya kita bagi-bagi alat kontrasepsi, Ustadz. Iya nggak? Terus solusinya apa lebih mudah? Cegah agar tidak berzina. Bukan silakan berzina nih, saya sediain alatnya biar. Walhal efektivitasnya pun sangat diragukan. Banyak penelitian-penelitian menunjukkan itu. Tapi nggak perlu bicara efektivitas, hanya 9% saja maka itu alat kontrasepsi. Untuk alasan-alasan motif. Next berikutnya, hifzul akal. Banyak orang itu menganggap kalau kita komitmen dengan keislaman, maka kita akan berhenti berpikir kritis. Pernah mendengar pandangan seperti itu nggak, Ustaz? Ini kalau kita jadi orang yang soleh, mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, banyak membaca perkataan-perkataan para sahabat, para tabiin, para tabi-tabiin, itu kita jadinya membeo saja. Tidak berpikir kritis. Benar nggak kira-kira anggapan tersebut? Salah. Kenapa? Karena Quran sendiri, bahkan pada isu-isu yang clear ya, tauhid misalnya, itu mengajak pembaca Quran untuk open-minded dengan cara disebutkan syubhatnya orang-orang musyrikin. Di Quran. Kalau Islam close-minded, hanya memberikan doktrin, mengajarkan ajaran yang dogmatis, akan disebutnya di Quran. Enggak lah. Nyatanya Quran menyebut waqala ladzina kafaru waqala ladzina dan seterusnya banyak disebutin syubhat-syubhatnya. Kemudian direspon. Itu pada hal-hal yang clear cut dalam Islam. Sementara dalam hal-hal yang dzonniyah, kita udah akrab lah bahwa dalam fikih kita itu 99% itu hitungannya Profesor Wael Halak dari New York University, dari Columbia University New York. 99% fikih itu khilafiyah. Berarti anak-anak syariah, anak-anak yang belajar mana? Kalau di sini PMH masalahnya, perbandingan mazhab dan hukum ya kalau masalahnya di FSH tuh. Saya tahu itu karena saya pernah ikut pelatihan advokat di UIN tahun 2017. Itu berarti kan kita akrab dengan apa? Adu argumen. Baca dikit, geser dikit, fihi salah satu aqwal. Al-qaul awal qalahu Imam fulan fulan. Kemudian disebutkan argumennya, sisi argumentasinya, kemudian pada akhirnya disimpulkan sababul khilaf. Gitu kan ya di Baitul Mustahid, ya toh?
Berarti kita dilatih untuk berpikir kritis. Akal kita dilatih untuk terus apa? Aktif. Bahkan kita dilatih untuk fokus 5 kali sehari dalam perbuatan apa? Sholat. Akal kita dilatih fokus. Dimana kita generasi-generasi yang amat butuh untuk dilatih apanya? Fokusnya. Karena konten terlama YouTube rata-rata itu 13 menit tahan ditonton sampai ujung. Kalau nggak cuma depannya doang. Sampai-sampai banyak YouTuber bilang, biasakan menonton sampai akhir. Karena memang lemah konsentrasinya akibat kebanyakan konten-konten brain rot. Ya, atau konten-konten lain yang kadang menyampaikan sesuatu secara singkat. Islam membantu kita meminimalisir itu dengan cara sholat, dengan cara menyuruh kita iqra, baca, masuk baca Quran. Gimana? Sepakat ulama bahwa yang namanya at-taqlidul amma tuh nggak boleh. Sepakat semuanya. Taklid yang dibolehkan ulama itu bukan at-taqlidul a'ma. Dengan artian ketika sudah jelas Rasul bersabda apa, hukum Allah itu apa, kemudian dilawan. Enggak ada satu ulama begitu, enggak ada. Wala hatta minal ahlil madhabil arba'ah, enggak ada. Yang mereka ajarkan taklid yang munazzam. Taklid yang itu oke, yang bahkan Imam Asy-Syaukani akui yang dimaksud taklid dalam pembahasan-pembahasan fikih muqarrar itu ijma bolehnya, tidak terlarang. Dan itulah yang oleh sebagian ulama disebut ittiba. Jadi Islam mengajar kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau sudah jelas ini otoritatif, ahlu dzikr, kita nanya, dijawab, cukup gugur kewajibannya. Nah, tapi baru disebut gugur kewajibannya manakala bertanya kepada orang yang sudah secara serius dilihat dia ahlu dzikr. Tapi kalau asal-asalan ketemu orang di jalan pakai sorban langsung nanya fikih, tafsir, apalagi akidah, kemudian dijawab kita percaya, itu taklid yang tidak memenuhi syarat kebolehannya. Kenapa? Karena sebagaimana mujtahid beristihad terhadap dalil-dalil, kemudian para mufti beristihad terhadap akwal-akwal mujtahidin, maka awam beristihad dalam bentuk apa? Mencari siapa mufti yang layak. Itu bentuk istihad juga ya nggak? Sehingga nggak asal-asalan. Sehingga dilihat, wah ini Syekh Fulan memang dia kepakarannya fikih. Saya nanya fikih ke beliau. No, itu istihad nggak tuh? Istihad dalam menentukan mufti yang mau ditanya. Lihat bukan itu. Yang tercela, yang buta. Bukan. Sini mengerti ya. Lanjut lagi. Next slide. Tadi hifdzul akal ya. Sekarang hifdzul mal. Terakhir ya. Saya nggak sebutkan hifdzul din karena saya pikir clear ya. Hifdzul mal. Islam ini mewajibkan bekerja. Berarti upaya Islam menjaga agama, menjaga harta diantaranya adalah supaya orang-orang ini mereka wajib bekerja. Sehingga Umar bin Khattab misalnya, sebagaimana diriwayatkan dalam At-Tabaqatul Kubro dan kitab-kitab tarikh lainnya, beliau tuh pernah melakukan razia ketika waktu duha ke masjid-masjid. Razia, siapa yang dirazia, Ustaz? Yang dirazia Umar. Woi, woi, woi. Siapa yang dirazia? Orang yang di waktu duha, bahasa kita, di jam kerja, itu ngapain? Sedang baca Al-Quran. Nggak mau tidur. Baca Al-Quran. Sedang mungkin bahasa kita murojaah atau membaca zikir. Suruh kerja. Sama Umar disuruh kerja. Kerja, kerja. Karena Umar nggak mau. Orang-orang punya anggapan, udahlah kita tinggalkan dunia. Fokus saja kita dengan Al-Quran. Fokus saja kita dengan zikir. Which is itu amal soleh. Tapi dalam kondisi dia ekonominya susah, maka itu jelas-jelas amal yang mafdul, kata afdol, atau bahkan bisa jadi membuat dia jatuh pada keharaman. Islam mengharamkan minta-minta, haram minta-minta. Jadi kalau ada yang bilang, oh nggak apa-apa, saya kan bisa minta-minta. Oh haram. Maksudnya diminta komitmen tegas para pemerintah daerah untuk menindak
yang minta-minta nih. Tapi nggak cuma ditindak, tapi diberikan solusi, misalnya diberikan pelatihan kerja. Dan ada sebagian pendakwah yang mereka fokus ke situ. Di Depok pernah ada. Saya pun pernah dilibatkan kegiatan para orang minta-minta ini atau anak jalanan, kita latih supaya mereka tidak lagi minta-minta. Pun lembaga-lembaga zakat akhirnya zakat yang dibagikan tuh zakat produktif. Jadi daripada ngasih 1 juta, terus ya mungkin nggak lama umurnya, mendingan ngasih 10 juta, tapi untuk modal usaha atau 30 juta untuk modal usaha. Kalau teman-teman kawan-kawan tertarik, itu sebenarnya Basnas itu dan lembaga-lembaga sosial sejenis itu membuka juga ya yang semacam itu supaya entrepreneur-entrepreneur muda ini punya modal yang sedikit aja lumayan 30 juta atau 20 juta buka gerai ayam goreng misalnya atau apa. Bisa dia dengan itu berlatih untuk berusaha untuk menjadi modal usaha yang lebih gede gitu ya. Banyak pengusaha belum lama adalah pengusaha terkenal gitu yang cerita bahwasanya awal-awal beliau jualannya sedotan. Bayangkan, miliarder atau mungkin triliuner gitu ya. Tapi awal bisnisnya jualan sedotan. Jadi Islam ini melakukan hifdzul mal dengan hal tersebut juga. Juga menyemangati produktivitas. Ada hadis menarik, idza qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah falyagrisha. Kalau kiamat udah hari H, kiamat udah hari H, di tangan kita masih ada bibit tanaman. Kata Nabi, tanam. Pertanyaan, udah hari H kiamat, ngapain nanam? Jawabannya karena menanam pohon merupakan amal soleh. Tentu, itu hadis jika saya. Iya ya, jika. Kenyataannya kalau kiamat hari H, ada nggak orang soleh? Nggak ada ya. Karena la taqumusa ila ala syiroril khalq. Ya, beberapa hari sebelum kiamat, hari H-nya kiamat itu udah dimeninggalkan semua orang yang punya iman walaupun sebiji dzarah kan. Tapi poinnya adalah bahkan hari kiamat disuruh tetap produktif, nanem. Saya punya sepupu, saya setoran Quran 30 juz 30 pertama ke beliau. Terus beliau ngasih hadiah mushaf. Nama beliau Bang Kidra, ya, sepupu saya. Beliau sekeluarga bilang, beliau jualan. Kita nih kalau hari H kiamat kita tetap buka setengah hari gitu kan. Dagangannya terbuka setengah hari tapi saat ya mungkin siangnya udah hancur misalnya. Tapi buka pagi-pagi terbuka jualan setengah hari. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, semua yang tadi disebutkan bisa nggak sih tanpa agama? Bisa nggak tanpa Islam? Kita tanya, tokoh-tokoh yang terkenal menyuarakan tidak percaya agama atau tidak percaya Tuhan. Misalnya, next slide, kemudian. Profesor Jean Paul Sartre. Mudah-mudahan saya nggak salah mempronounce nama beliau. Which is saya nggak menguasai bahasa Perancisnya. Kata beliau begini, dan beliau terkenal sebagai tokoh aliran eksistensialisme ya. Beliau bilang begini. Nah, that God does not exist for there disappears with him all possibility of finding values. Kalau Tuhan tidak ada atau diasumsikan tidak ada, maka hilanglah kemungkinan menemukan value, kebaikan atau bahkan keburukan tanpa ada Tuhan. There can no longer be any a priori, since there is no infinite and perfect consciousness to think in. Kalau nggak ada Tuhan atau diasumsikan Tuhan nggak ada, maka tidak ada kebaikan, nggak ada moral, nggak ada baik buruk, nggak ada. Gitu. Terus kalau ketemu lagi, it is nowhere written that the good exists, that one must be honest or must not lie, since we are now upon the plane where there are only men. Kalau alam ini nggak ada yang ngatur, nggak ada Tuhan yang ngatur, ya berarti boleh-boleh saja melakukan perbuatan buruk, karena nggak ada yang melarang. Bukan boleh dalam artian orang akan pasti melakukan, enggak. Tapi atas dasar apa melarang? Basis untuk melarang itu adalah Tuhan. Hanya Tuhan. Ini istilahnya objektif moral meniscayakan mesti ada sesuatu yang transenden. Bukan di alam ini. Yang mengatur nilai tersebut. Yang memfitrahkan kalau bahasa terkenalnya. Nilai-nilai tersebut. Kita kutipkan lagi. Nama lebih terkenal. Kalau untuk anak zaman sekarang ini lebih terkenal. Kalau
Sartre ini terkenalnya mungkin angkatan sebelum kita. Kalau angkatan kita yang terkenal ini Profesor Richard Dawkins. Sering dengar ya. Kata Profesor Richard Dawkins dalam buku beliau. The universe we observe has precisely the properties we should expect. If there is a pattern, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind. Kata beliau, ya dunia yang diasumsikan dari beliau yakin tidak ada Tuhan. Ini pada akhirnya tidak ada desain, tidak ada penciptaan, tidak ada tujuan. Jadi pembahasan kita tentang kita masih punya visi jelas Indonesia Emas 2045. Kalau nggak ada Tuhan, kata Richard Dawkins, nggak ada purpose. Buat apa? Kenapa begitu? Karena apapun yang terjadi di alam, perbuatan kita itu hanya proses acak saja. Kan gitu dalam sudut pandang alam ini tidak ada Tuhan yang mencipta, alam terjadi dengan apa? Kebetulan. Jadi pengajian kita ini cuma apa? Kebetulan aja. Kalau ada yang korupsi cuma kebetulan aja. Kalau ada yang sedekah cuma kebetulan. Semua kebetulan. Jadi kita nggak ngapain memvisikan Indonesia Emas 2045. Omong kosong. Karena kalau terjadi pun cuma apa? Buat apa dimaksudkan kebetulan? Orang baik, orang buruk sama-sama kebetulan. Itu. Dan kalau sudah ada kenal ateis atau agnostik, dia percaya objektif moral. Nggak semua orang itu konsisten dengan pemikirannya. Itu konsep penting. Sebagaimana ada yang mengaku muslim, tapi tidak mau mematuhi aturan-aturan pas dalam Quran. Quran bilang babi haram, dia maunya bilang babi halal. Diupayakan dengan Padahal haramnya babi ijma qot'i ma'lum minad dini bidarurah. Kan nggak bisa kita bilang, oh berarti itu ada tuh muslim yang menghalalkan babi. Nggak bisa. Itu kita katakan dia tidak konsisten di atas sudut pandang keislamannya. Sama, kalau ada orang mengaku ateis atau agnostik, tapi menilai ini baik, ini buruk, atau percaya objektif moral, maka sebenarnya dia pemikir yang tidak apa? Yang tidak konsisten. Pada akhirnya harus kita akui orang-orang ateis dan agnostik bukan berarti mereka amoral atau bahkan moralnya selalu lebih buruk daripada orang-orang yang beragama. Walhal penelitian membuktikan umumnya orang beragama jauh lebih bermoral. Tapi nggak selalu. Kenapa? Karena pada akhirnya moral itu bisa dipinjam. Seseorang ateis bisa aja dia hidup tumbuh bersama moral-moral baik yang moral tersebut berasal dari Islam misalnya. Jadilah dia orang yang ateis tapi akhlaknya seperti apa? Akhlak Rasulullah bisa nggak? Bisa aja. Tapi tidak dikatakan berarti kita nggak butuh agama untuk berakhlak baik. Enggak. Karena untuk bisa si ateis berakhlak baik, dia butuh meminjam dari mana? Minjam dari agama. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk pemantik. Saya tutup dengan kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya manusia ini sangat butuh para nabi, butuh berkomitmen kepada ajaran mereka. Wabil khusus di sini aja Islam. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz. sekarang kita Baik, kita kalau mengukur satu konsep atau pemikiran hanya dari oknum-oknum, ya, walaupun ditokohkan di konsep atau pemikiran tersebut, maka tidak ada satupun pemikiran yang selamat. Nggak ada. Kalau misalnya kita nggak butuh agama, terus Anda beri opsi solusi apa? Misalnya disebutlah isme tertentu. Jamin nggak tokoh-tokoh isme tersebut jauh lebih soleh daripada tokoh-tokoh agama? Yakin akan sulit diwujudkan. Maka Syaikh Utsaimin Taimiyah dalam Majmu' Fatawa sebutkan bahwa kalau kita nemukan ketidakberesan akhlak dalam
orang Islam, maka ketidakberesan dalam selain mereka itu jauh lebih banyak. Kalau mau jujur melihat, dan itu teruji. Ada beberapa riset menunjukkan itu. Ya. Terus gimana dong? Nah, kita harus memang jernih berpikir pada akhirnya. Ada 2 poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita benar-benar kembalinya kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan generasi yang role model terbaik pengamalan Quran dan Sunnah. Yaitu generasi siapa? Sahabat, tabi'in, dan tabi'. Itu role model utama. Bukan berarti kita tidak merole modelkan ustadz kita, kiai kita, guru kita. Enggak. Tetap mereka teladan, tapi teladan dalam batas tertentu. Karena kita sadar bahwa dibandingkan potret-potret di generasi awal, jauh. Sampai-sampai kalau kita melihat orang soleh, maka kita menggelarinya dengan Baqiyatus Salaf. Ya, yang tersisa dari orang-orang generasi sahabat. Amin. Seolah-olah gitu, kayak ini masih belum punah nih. Gini-gini. Seolah-olah. Nah, dengan begitu adalah kita jadi nggak begitu kecewa. Kalau ada tokoh-tokoh zaman sekarang yang ya jauh dari kesempurnaan, jauh dari kebaikan, kita nggak begitu kecewa. Karena kita sudah melihat konsep Islam sebagai konsep dan Islam sebagai pengamalan. Ingat, keliru juga kalau kita selalu menyuruh orang, yang penting konsepnya, nggak penting pengamalannya, nggak penting tokoh-tokohnya. Nggak bisa. Dalam surat yang kita baca tiap sholat, berkali-kali, setidaknya umumnya 17 kali kita baca, itu kita tidak hanya minta konsep yang benar. Ihdinas sirotol mustaqim. Kita juga menyebut dalam doa tersebut role model orang yang menjalankan konsep ideal tersebut, yaitu apa? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Kita sebut, kenapa? Kan cukup aja. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami konsep hidup yang lurus, yang benar. Kan gitu, cukup nggak? Sekilas kayak cukup. Bagi orang yang menganggap nggak penting kelakuan tokoh, yang penting konsep. Ya, ini sama sekali nggak penting kelakuan tokoh. Tapi Islam nggak ngajarin begitu. Terlalu ekstrim memisahkan konsep dengan pelaku konsep. Karena konsep yang nggak bisa diterapkan dalam kenyataan kan seolah-olah konsep yang apa? Jauh jauh dari praktek, buat apa? Tapi kita ada di teladan, yaitu mereka yang an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu satu ya. Dua adalah, nah kita mulai dari pusat-pusat penghasil tokoh agama. Di mana itu pusat-pusatnya, Ustaz? Di mana dihasilkan tokoh-tokoh agama? Di FDI. Ya nggak? Coba yang akan seperti Syekh Nuruddin di masa depan. Seperti Ustadz Adi Hidayat di masa depan. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Siapa di masa depan? Kalau bukan di antaranya ada lulusan-lulusan FDI. Yang meneruskan Prof. Amin Suma, Prof. Asrorun Niam, Kiai Khalil Nafis. Siapa kalau bukan lulusan-lulusan FDI? Dia garda terdepannya. Kuliah tiap hari bahasa Arab kan?